Bahagia, saya Novi Tri Astuti akan membersamai untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan. Kelima, foto bersama. Keenam, acara inti. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama, pembukaan, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara workshop database hukum online dapat terlaksana dengan lancar dan memberi manfaat untuk semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara kedua, mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, kami persilahkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Dwi Cahyo Yanwargo, Sarjana Humaniora. Kepada Bapak Dwi Cahyo Yanwargo, kami persilahkan.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin peserta workshop series pada pagi ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama menundukkan hati sejenak agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan membawa keberkahan bagi instansi maupun untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman dan Maha yang Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu ya Allah. Mohon ridhoilah acara workshop series pada pagi hari ini yang kami laksanakan ini untuk mengharap rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Agar kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir dan dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara ini, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Karenanya ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, lancarkanlah acara kami ini, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan, ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah ya Allah pikiran kami, sucikan hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami, ya Allah, buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan negara kami. Berikanlah kami kekuatan, kesungguhan untuk selalu berbuat baik, berkarya, dan berprestasi. Ya Allah, ya Rozak, karuniakanlah kami rezeki yang halal, thayyibah, penuh keberkahan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami kelak dalam husnul khotimah. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapak kami, ya Allah. Dosa para guru dan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo Yanwargo. Acara selanjutnya, sambutan pertama, Direktur Hukum Online, Bapak Amri Hakim, Sarjana Hukum, Chief Content Officer. Kepada Bapak Amri Hakim, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM. Yang saya hormati,
Kepala Perpustakaan dan dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSc, PhD, dan juga seluruh sivitas akademika FH UNS yang sangat saya hormati. Serta yang saya banggakan rekan saya, Krisna Bella, Business Partnership Koordinator Hukum Online. Izinkan saya, Bapak dan Ibu semua, Amri Hakim mewakili Hukum Online, pada kesempatan ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di tengah kondisi PPKM darurat Jawa Bali yang baru-baru ini kita dengar diperpanjang sehingga 25 Juli mendatang. Dan atas perkenannya kita dapat bersilaturahim secara virtual dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pandemi yang kita hadapi telah mengubah perspektif dan cara bekerja kita. Kegiatan bekerja yang semula kita laksanakan di kantor, di kampus, sekarang ini harus kita lakukan dari rumah, dan kegiatan belajar yang semula kita lakukan tatap muka, sekarang harus kita lakukan secara daring. Tak terkecuali layanan perpustakaan dan kegiatan pustakawan yang terpaksa dilakukan secara daring karena ada pembatasan oleh pandemi dan peraturan-peraturan dari pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, inovasi, adaptasi, serta sinergi merupakan hal yang penting untuk terus kita kembangkan di tengah situasi pandemi saat ini. Hukum online sebagai platform daring yang tepat pada 14 Juli lalu, Bapak dan Ibu, telah berusia 21 tahun. Jadi hari ini masih dalam suasana ulang tahun hukum online, Bapak. Alhamdulillah. Kami senantiasa berkomitmen untuk berperan dalam peningkatan edukasi serta kualitas literasi hukum kepada masyarakat luas. Terutama pada khususnya sivitas akademika sebagai cikal bakal regenerasi profesional hukum di Indonesia. Kami sangat-sangat mengapresiasi langkah FHUNS yang bersinergi dengan hukum online melalui program hukum online University Solution. Melalui kerjasama ini, seluruh sivitas akademika FHUNS dapat mengakses ke lebih dari 150.000 koleksi peraturan undang-undangan serta putusan pengadilan di pusat data hukum online yang disertai dengan status keberlakuan, informasi mengenai peraturan terkait, peraturan pelaksana dilengkapi dengan search engine yang mumpuni. Kemudian, Bapak dan Ibu para guru besar serta dosen FHUNS juga dapat berbagi ilmu serta opininya kepada para pembaca hukum online melalui rubrik kolom yang ada di berita hukum online. Kemudian juga berkesempatan, dan ini kami sangat mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu dosen sekalian untuk menjadi narasumber baik dalam pemberitaan maupun berbagai program yang ada di platform hukum online. Seperti sebelumnya, baru ini alhamdulillah terima kasih Prof. Ayu, Bapak Bu Dekan, telah menjadi salah satu narasumber dalam program Instagram Live hukum online Akademi pada awal Juli lalu. Di sini juga hadir hostnya yang juga adalah salah satu tim kebanggaan kami, lulusan FHUNS, Bapak Ibu, ada Aurel di sini. Kami sangat-sangat senang sekali atas kesediaan dari Bu Dekan telah menjadi narasumber kami kemarin, dan antusiasme daripada followers kami, pembaca kami itu sangat tinggi. Karena selain muncul di Bu Dekan muncul di Instagram hukum online, juga ada di dalam pemberitaan. Kami berharap semakin banyak dosen-dosen dari FHUNS yang dapat kami tampilkan ya, baik ekspertis ya atau keahliannya, agar
ilmu ya, dan sharingnya juga dapat dinikmati oleh pembaca hukum online yang audiens yang lebih luas lagi. Kemudian juga kualitas edukasi hukum dan konten-konten di hukum online juga semakin meningkat terus kualitasnya. Pada akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga mengucapkan selamat bergabung kepada Sivitas Akademika FHUNS sebagai mitra hukum online University Ocean. Kami berharap melalui kerjasama ini akan banyak lagi program-program yang dapat kita kolaborasikan bersama dan saling memberi manfaat bagi kedua belah. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Amri Hakim atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan kedua, Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Ibu Profesor Dr. Gusti Ketut Ayu Rahmi Handayani, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Kepada Ibu I Gusti Ketut Ayu Rahmi Handayani, kami persilahkan. Mohon maaf, sepertinya Ibu Ayu belum bergabung. Untuk selanjutnya, sambutan Kepala UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret, Bapak Burhanuddin Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Studi Islam, Philosophy of Doctor. Kepada Bapak Burhanuddin Harahap, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur Hukum Online yang saya hormati, selamat datang di Perpustakaan UNS Online. Ibu Dekan yang saya hormati, mungkin belum rawuh. Semoga nanti dapat memberikan sedikit sambutan dalam acara ini.
Kepada Bapak Ibu panitia workshop series premium yang saya hormati, saya menyebut premium karena narasumbernya adalah narasumber utama, sehingga saya sebut sebagai workshop premium. Yang ketiga, saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Perpustakaan UNS yang saya hormati, Bapak Ibu staf Perpustakaan UNS yang saya hormati, dan kepada semua peserta workshop premium online yang saya hormati. Pertama, sebagai bagian dari negara yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena negara kita merdeka itu rahmat Allah. Sehingga kita bertemu sekarang itu bagian rahmat Allah. Sehingga kita harus bersyukur pada Allah SWT. Oleh karena itu, kesehatan yang masih diberikan kepada kita pada pagi hari ini dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan tugas kita sebagai staf perpustakaan meskipun di masa pandemi, tetapi dengan niat bismillah ikhlas, meskipun peserta tidak seperti yang kita harapkan, tetapi nilai perjuangan staf tidak berkurang dari sedikitnya para peserta. Semoga ini menjadi alat pemicu kita untuk bekerja tanpa tergantung kepada apa yang kita layani. Jadi kita bekerja dengan tulus untuk memberikan layanan kepada para pemustaka. Pada hadirin semua peserta workshop online yang saya hormati, saya merasa bangga, bersyukur dapat melayani mahasiswa dengan melanggan hukum online. Saya berharap bahwa apa yang diberikan oleh hukum online ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kerjasama dengan hukum online ini memang dapat efektif dan efisien, sehingga dapat menambah grade UNS sebagai perguruan tinggi berbadan hukum untuk menuju go internasional. Kepada pustakawan yang saya hormati, hukum online merupakan fasilitas yang dapat menambah Bapak Ibu untuk memberikan layanan, sehingga nanti saya harap ini Mas Haryanto yang sudah punya keahlian khusus di dalam bidang pelayanan hukum online ini mengambil peran penuh agar orang yang sebelumnya belum bergabung ke hukum online bisa bergabung. Untuk orang yang mungkin belum bisa secara cepat bergabung, menjadi bergabung penggunaan hukum online ini. Kepada mahasiswa saya berharap bahwa baik mahasiswa vokasi S1, S2, S3 maupun para dosen yang sedang melakukan penelitian ini dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh hukum online ini sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, untuk itu maka saya berharap kepada hukum online untuk menyajikan informasi-informasi yang di satu sisi berimbang dan kemudian di lain sisi juga seimbang. Artinya begini, bahwa saya di bidang hukum ini semoga saja tidak, tetapi yang saya rasakan
penyajian fasilitas informasi yang diberikan oleh media selama ini, ya mungkin hukum lain pelopor nanti, ini diharapkan bisa berimbang. Artinya kalau saya menekuni hukum Islam dan mengajar hukum Islam, karena bidang saya hukum Islam, maka hukum Islam itu juga bisa ditampilkan secara berimbang dalam sebuah sistem hukum di Indonesia. Karena hukum Islam ini banyak persoalan, problem yang ketika berhadapan dengan hukum nasional itu tersingkir, baik dalam konsep maupun dalam realitas pengguna hukum maupun dalam dunia peradilan. Dan ini memang tidak banyak diungkap karena memang fasilitas yang diberikan ini memang belum menuju ke arah berimbang itu. Yang kedua, saya mohon fasilitas yang diberikan oleh hukum lain nanti berimbang juga dalam pengertian dapat menyajikan informasi-informasi di bidang hukum yang jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan sajian hukum online ini tidak objektif atau tidak berimbang. Kalau ini nanti bisa tidak berimbang, maka hukum lain akan ditinggalkan oleh pengguna. Nah, oleh karena itu, ketika hukum lain dapat menyajikan informasi yang berimbang, tidak terkooptasi oleh kepentingan politik misalnya, tetapi kepentingannya memang dunia akademik, menyajikan secara objektif, maka insya Allah itu nanti hukum lain akan terus berkembang, dapat melayani kebutuhan hukum bagi seluruh pengguna informasi hukum. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya berharap hukum online memang mempunyai sebuah sajian-sajian yang sedemikian objektif sehingga dapat memberikan layanan informasi bagi semua segmen pengguna hukum di Indonesia. Nah, selama ini memang dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat itu sudah sedemikian tersingkir. Bagaimana ini nanti bisa juga disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi basis bagi pembangunan hukum nasional. Karena basis pembangunan hukum nasional kita itu hukum barat, hukumnya Belanda semua. Jadi kalau saya mencoba mengevaluasi hukum kita itu, kalau yang diajarkan di Fakultas Hukum, itu hampir 90% teori, konsep, maupun gagasan itu hukum barat semua. Dan jarang sekali sekarang yang menggunakan gagasan konsep hukum asli Indonesia. Nah, hukum Islam masih agak lumayan karena disokong oleh mayoritas penduduk. Tapi hukum adat saya juga merasa khawatir gitu, karena ini basis yang dengan hukum berbangsa dan bernegara kita. Sehingga saya berharap nanti bisa berimbang sajian-sajian yang diberikan oleh hukum lain. Itulah beberapa hal yang saya bisa berharap bagi pemustaka untuk bisa lebih memberikan layanan seoptimal mungkin. Bagi mahasiswa dapat digunakan fasilitas ini seoptimal mungkin, dan bagi lain itu dapat digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi hukum yang berkeadilan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sekian dari saya, selamat melakukan workshop, dan kami berharap Bapak Direktur nanti bisa secara optimal untuk memberikan pengarahan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diterima dan mudah untuk
apa ya istilahnya menjadi menarik sedemikian rupa. Sekian dulu dari saya, dan kalau ada kurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin Harahap atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, foto bersama. Kami mohon kepada hadirin untuk berkenan membuka kamera agar bisa diambil gambarnya. Pengambilan gambar sekitar 3 menit. Silakan kepada yang bertugas untuk mengambil gambar. Oke. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yaitu pencapaian materi workshop database hukum online yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Haryanto, Sarjana Ilmu Perpustakaan, Magister Ilmu Perpustakaan. Kepada Bapak Haryanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala PT Perpustakaan, Bapak Burhanuddin Harahap, Chief Officer dari Hukum Online, Bapak Amri Hakim, kemudian Business Partnership Pak Krishna Bella, juga Ibu Emi, Subkoor dari UPT Perpustakaan UNS, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pagi ini bisa bergabung di acara OWS dari Hukum Online kali ini, merupakan seri ketiga setelah seri-seri sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di era digital saat ini, yang namanya kebutuhan akses informasi online yang tidak terbatas ruang dan waktu merupakan suatu hal yang pokok saat ini. Nah, hal ini diakselerasi lagi oleh pandemi COVID-19 yang membuat dunia pendidikan harus bertransformasi. Nah, tentu saja juga berkaitan dengan sumber-sumber yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Nah, untuk sebagai sarana pendidikan berbasis yang tentu saja diperlukan sarana yang berbasis online yang bisa mendukung. Nah, database informasi yang spesialisasi di bidang hukum itu dijawab oleh hukum online yang menyajikan informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu yang nantinya akan sebagai memperkaya material yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, hukum online merupakan institusi pengelola database yang terspesialisasi. Nah, nantinya juga harus mengoptimalkan pemakaiannya, juga nantinya mengoptimalkan berbagai informasi, juga memberikan masukan informasi apa yang seharusnya ada itu. Nah, tahun 2021 ini merupakan menjadi awal kerjasama UNS dengan hukum online. Nah, itu terima kasih kepada Bapak Pimpinan UNS dan juga pimpinan hukum online, sehingga terwujud kerjasama ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi semuanya. Nah, agar kita dapat secara optimal dalam pemanfaatannya, maka kita harus tahu dan kita harus eksplor sebenarnya apa saja sih yang ada dalam hukum online itu. Kita harus tahu sistemnya, kita harus tahu aplikasinya, kita harus tahu informasi yang ada di dalamnya. Sehingga pemanfaatnya nantinya akan bisa optimal. Nah, di tengah kita sudah hadir Business Partnership Hukum Online, yaitu Bapak Krishna Bella. Itu sosok yang muda yang sangat berprestasi. Nah, beliau Bapak Krishna merupakan Business Partnership Lead, jadi putra daerah Wonogiri, jadi suatu kebanggaan bisa berkenalan dengan beliau yang masih muda namun sangat
berprestasi. Nah, di antaranya National Best CE Region 1 kuartal 4 PT Rumah, yaitu 2016. Kemudian di hukum online, itu achievement-nya yaitu Promotion as Business Partnership, itu 2021. Kemudian Achievement Reward, Top Business Partnership, Oktober 2019, 2020, 2021. Hat-trick itu ternyata. Nah, jadi luar biasa. Nah, jadi baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan efisiensikan nantinya dalam 1 jam ke depan akan ada paparan dari Pak Krishna terkait dengan hukum online, dari semua dari material-material yang ada, aplikasi yang ada, bagaimana kita bisa mengakses informasi apa yang pas untuk kita, dan semuanya akan dipaparkan. Baik, langsung saja pada Pak Krishna, kami persilahkan, monggo silahkan. Terima kasih banyak Pak Haryanto, luar biasa, saya jadi terharu Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan Pak Burhanuddin Harahap, lalu juga Pak Amri Hakim selaku Direktur Hukum Online, lalu segenap panitia yang sudah bekerja sama untuk dapat kita lakukan atau membantu proses kerjasama dari hukum online dan FHWNS gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, lalu juga rekan-rekan yang sudah berkenan untuk hadir dalam sesi workshop yang diadakan oleh FHWNS. Oke, mohon izin untuk menyingkat waktu, saya izin untuk langsung kita masuk ke hukumonline.com. Oke, sudah terlihat ya Pak Haryanto, Bapak Ibu dan rekan-rekan FHWNS. Oke, nah untuk hukumonline.com ini adalah media portal berita yang berisikan informasi terkait hukum, lalu di sini juga bisa mengakses beberapa berita, lalu juga ada fitur-fitur, di sini ada kolom pro.hukumonline.com. Kita sejatinya ada 2 website yang pertama itu hukumonline.com yang nantinya bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika atau mahasiswa aktif dari FHWNS yang kemarin datanya pun sudah kita injek atau kita masukkan ke dalam database hukum online. Nah, kita akan coba explore. Jadi di sini hukumonline.com ini ada berita, lalu juga kita ada pusat data. Nah, ini pusat data hukum online, lalu juga legal analyst, yang ini mana kita ini hanya khusus untuk dekan atau dosen atau internal dari FHWNS, lalu juga ada klinik hukum yang banyak digemari atau khususnya mahasiswa-mahasiswi yang sering menanyakan atau mengunjungi website dari hukumonline.com. Nah, yang kita kerjasamakan untuk kita support yang mana tadi saya melanjutkan pembicaraan dari Pak Burhanuddin terkait ekspektasi dari hukum online. Nah, ini mahasiswa nantinya akan bisa masuk ke website hukumonline.com. Di sini juga ada pilihannya masuk. Nanti ketika pun mahasiswa sudah mengklik untuk masuk, nanti tidak usah memasukkan username dan password. Jadi nanti langsung terlihat dari FHWNS, kurang lebih seperti itu. Lalu yang pertama memang harus masuk, nanti ketika untuk dekan atau mungkin dosen, pustakawan, itu nanti kita berikan username dan password yang kemarin saya sudah share ke tim perpustakawan, Ibu Ria. Nah, di sana ada informasi terkait full name dan password dari rekan-rekan yang akan menggunakan Hukum Online Pro atau khusus untuk dekan atau fakultas internal. Nah, di sini ada kolom data yang mana ini adalah merupakan pusat data dari Hukum Online yang sudah tersedia 150.000 katalog peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Nah, ini adalah tampilannya. Kita sudah masuk ke dalam, misal ini ada kita sektorkan bidang usaha. Nah, ini bisa akan dilihat secara jeli oleh rekan-rekan atau mahasiswa atau mahasiswi dari FHWNS. Nah, di sini pun perbedaannya dengan Google, di pusat data hukum online ini akan ada informasi terkait sejarah peraturan, lalu informasi dasar hukum, peraturan pelaksana, peraturan terkait,
lalu juga ada dasar hukumnya. Lalu di sini juga ada berita yang tadi saya tampilkan, lalu klinik, event premium stories yang mana ini khusus untuk nanti akan diterima oleh 30 user Pak, dari mohon maaf Pak Krisna, ya, mohon maaf Pak Krisna, nuwun sewu, mohon maaf halo, Pak. sekali. Selamat datang Ibu Dekan Fakultas Hukum Ibu Ayu, Bu Prof. Ayu. Ayo, selamat pagi. Halo, Monggo Bu Novi. selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Krisna. Izin pangapunten Pak Burhan. Mas Krisna, mohon maaf terlambat. Lanjut, Mohon maaf Bu Pak Krisna, Ibu Ayu, Prof. Ayu mohon memberikan sambutan terkait dengan kerjasama UNS dengan hukum online menika. Monggo kami persilahkan Ibu Ayu. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang sama-sama kita hormati. Ketua Perpustakaan Pusat Universitas 11 Maret, Bapak Burhan SHMH PhD yang saya hormati, pimpinan hukum online Bapak Amri Hakim, kemudian ada Pak Krisna dan Bapak Ibu yang lain, serta teman-teman semua baik dari perpustakaan universitas maupun teman-teman dari Fakultas Hukum. Di sini hadir Bapak Wakil Dekan 2, saya lihat Bapak Dr. Leko Karjoko, dan seluruh yang hadir. Yang pertama, tentu saya mohon maaf atas keterlambatan untuk join. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, barokah, inayah, hidayah, dan seluruh kasih sayang beliau, sehingga kita pada hari ini dilimpahkan kesehatan, tak kurang satu apapun dalam rangka launching kerjasama Universitas 11 Maret, CQ Perpustakaan Pusat Universitas 11 Maret dengan hukum online. Tentu kami sangat berterima kasih pada pimpinan dari universitas yang alhamdulillah menyetujui mengabulkan dari permohonan kami Fakultas Hukum, di mana kerjasama ini insya Allah sangat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas 11 Maret, tidak hanya untuk mahasiswa dan dosen serta tendik Fakultas Hukum, tetapi bagi seluruh dosen dan mahasiswa serta tendik di lingkungan Universitas 11 Maret. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Burhan yang mengabulkan permohonan kami dari fakultas dan memperjuangkan di universitas, dan juga terima kasih juga kepada hukum online yang memperkenalkan program-programnya. Semoga kerjasama ini senantiasa harmonis, ya, dan juga bisa barokah, bermanfaat, tidak hanya bagi UNS tetapi bagi bangsa kita. Karena kami melihat apa yang sudah dilakukan hukum online selama 23 tahun ini, khususnya di bidang hukum, ini sangat bermanfaat bagi perkembangan Tridharma perguruan tinggi, tidak hanya UNS tetapi juga di tingkat nasional. Bahkan kami melihat beberapa perguruan tinggi luar juga menjadi mitra dari hukum online. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Burhan, kepada Pak Amri Hakim, kepada hukum online, Pak Krisna, ini alumni kita, dan teman-teman semua yang telah membantu terlaksananya kerjasama ini dengan baik, yang sudah bekerja keras, bekerja ikhlas. Semoga kerjasama ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Burhan,
Pak Amri, Pak Krisna. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Monggo Pak Krisna, dilanjut lagi Pak Krisna. Siap. Oke. Oke, tadi sampai ke tampilan dari hukumonline.com. Ini adalah tampilan dari pusat data hukum online yang kita sudah mengoleksi kurang lebih 150.000 katalog peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tentunya ini sudah kita kategorisasikan berdasarkan sektornya masing-masing dari energi dan sumber daya mineral. Nah, nanti tentunya akan mempermudah dari seluruh sivitas akademika FHUNS untuk dapat meriset atau mungkin sedang mengerjakan artikel atau mungkin karya ilmiah lain dan membutuhkan referensi peraturan perundang-undangan atau informasi hukum dari hukum online, nanti bisa masuk ke hukumonline.com seperti yang tadi saya sampaikan, lalu juga bisa mengeksplor dari pusat data yang sekarang saya tampilkan, atau dengan cara mengetikkan subjek yang sedang dicari. Misalkan rekan-rekan nanti atau dekan atau internal sedang mencari ketenaga kerjaan. Oke, nah ini akan menampilkan semua sektor yang berkaitan dari ketenagakerjaan, dari analisis, peraturan, putusan, berita, klinik, jurnal, dan event. Nah, di sini juga ada shortnya by relevansi, yang artinya ini banyak dicari oleh rekan-rekan pengguna atau subscriber dari hukum online. Yang kedua, kita bisa cari juga yang terbaru terkait ketenagakerjaan. Nah, ini juga event-event pun kita ada dalam klinik atau mungkin event yang tersedia di hukum online. Nah, misal kita sedang mencari suatu peraturan ketenagakerjaan. Oke, di sini ada kita mempermudah. Kenapa hukum online? Karena nanti begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan atau sivitas mengeksplor dari hukum online dan mencari peraturan, ketika belum login atau melakukan login di sini, nah nanti akan informasi status, lalu status keberlakuan, hierarki peraturan, status hukum, tipe dokumen, bahasa dan tahun akan tidak terlihat. Nah ini kenapa harus hukum online? Karena kita sediakan selain friendly user, ini akan mempermudah untuk melakukan risetnya. Di sini ada pilihan dari undang-undang sampai ke surat edaran, lalu juga ada keputusan atau surat direksi, lalu juga kita nanti bisa checklist atau unchecklist terkait status hukumnya, belum dicabut atau diubah, telah dicabut. Lalu juga ada tipe dokumen, yang mana tipe dokumen ini hanya bisa diakses oleh pengguna dari Hukum Online Pro atau dekan atau sivitas untuk internal dari FHUNS. Lalu juga ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu juga kita bisa sortir berdasarkan tahun. Nah ini kita klik di peraturan, ini sudah muncul di relevansi. Nah, kita misal mencari suatu undang-undang, kita klik. Nah, ini juga fitur yang akan memudahkan juga untuk mahasiswa atau rekan-rekan dalam melakukan riset. Jadi kita tampilkan peraturannya dalam dua metode, yaitu PDF dan daftar isi. Nah, kita coba klik di daftar isi. Di daftar isi ini kita sudah kategorisasikan atau kita sudah kategorikan ini bab per bab. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 sampai yang terakhir. Nah, tentunya akan memudahkan dari rekan-rekan. Nah, ini cukup seperti ini untuk penggunaannya. Lalu juga kalau mau melihat aja, nanti ini bisa di-download oleh rekan-rekan atau mahasiswa dari UNS. Oke. Nah, ini ada pilihan downloadnya, lalu juga ada PDF. Nah, ini juga ada informasi ditetapkannya 25 Maret 2003, lalu statusnya telah diubah dan dicabut sebagian, lalu di sini ada beberapa kolom
yang menjadi opsi, ada peraturan konsolidasi, peraturan terjemahan dalam versi bahasa Inggris, lalu juga ada sejarah, lalu dasar hukum, peraturan pelaksana, dan peraturan terkait. Nah, kita masuk dalam sejarah, karena nanti peraturan konsolidasi dan terjemahan akan kita explore, dan ini juga merupakan fitur dari khusus untuk pengguna dekan atau dosen atau internal dari FHWNS. Nah, ini sejarah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tentunya ini nanti yang tidak akan didapatkan ketika mahasiswa atau mungkin masyarakat umum. Perbedaannya apa dengan Google? Karena Google nggak bisa akan menampilkan sejarah dari peraturannya. Nah, kalau di hukum online akan ada informasinya seperti ini. Ternyata UU Nomor 13 Tahun 2003 pertamanya itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Lalu dicabut oleh UU Nomor 21 1954 dan seterusnya sampai mengalami perubahan putusan MK. Dan ini pun yang sudah tidak berlaku juga bisa diklik, jadi nanti kita bisa tampilkan atau memang diperlukan. Nah, sampai yang terakhir diubah oleh UU CK atau UU Nomor 11 Tahun 2020. Oke. Lalu juga ada informasi terkait dasar hukum Undang-Undang 1945. Lalu juga ada peraturan pelaksananya. Kalau kita sama-sama mencermati dari Undang-Undang Nomor 13 atau UCK ini, tentunya banyak PP, kurang lebih 59 PP yang sudah kita sediakan. Di sini juga ada informasi terkait English translation-nya, lalu juga ada analisisnya, dan ini adalah PP-nya, peraturan pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu juga peraturan terkait. Kurang lebih ada 2099 peraturan terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, lalu juga ada peraturan konsolidasi. Ini bisa diakses oleh internal saja. Untuk mahasiswa cukup dari peraturan, sejarah, dasar hukum, peraturan pelaksana, dan peraturan terkait. Lalu peraturan konsolidasi ini merupakan naskah penggabungan peraturan antara peraturan satu dan peraturan lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang sudah kita satukan dalam satu file PDF. Lalu kita juga bisa menggunakan fitur control find untuk mencari putusan MK. Oke. Kita bisa enter. Nah, sini juga langsung link. Jadi anotasi putusan MK nomor 115 tahun 2009 menyatakan pasal 120 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, ini adalah kelebihan dari peraturan konsolidasi hukum online. Jadi nantinya akan memangkas waktu untuk rekan-rekan dalam melakukan riset peraturan. Lalu juga kita sediakan terjemahan peraturannya. Ini juga bisa di-download dalam versi bahasa Inggris. Oke. Bisa lihat. Di hukumonline.com, nanti mahasiswa bisa mencari suatu peraturan atau mau mengeksplor dari pusat data hukum online. Nah, ini adalah pusat data hukum online, lalu juga mau melihat klinik atau berita, kurang lebih untuk mahasiswa seperti itu, nanti akan bisa mencari suatu peraturan atau mengeksplor dari peraturan yang sedang dikerjakan. Ini juga tentunya akan membantu karena mungkin nanti rekan-rekan dalam skripsi atau melakukan jurnal itu masih menggunakan UU yang sudah dicabut atau tidak berlaku. Tentunya harapannya nanti setelah kerjasama ini kita juga bisa melihat atau menghindari hal itu. Jadi bisa lebih efisien dan lebih tajam lagi untuk dapat melakukan riset suatu peraturan. Oke, kurang lebih untuk mahasiswa itu, jadi nanti bisa akses ke database hukum online,
Lalu website yang kedua adalah Hukum Online Pro. Ini merupakan website premium atau arsip premium dari pengiriman Indonesian Legal Brief, Law Digest, dan Manila Review. Kalau Hukum Online Pro ini akan dapat digunakan oleh rekan-rekan dari dekan atau FH yang nantinya ini merupakan arsip dari ILB yang sudah diterima kemarin, mungkin ILB, ILD, MLR. Oke, mohon maaf. Mohon maaf. Oke, mohon maaf sedang gangguan. Saya coba-coba. Mohon maaf, sedikit gangguan untuk akses ke Hukum Online Pro. Mungkin kalau ada pertanyaan, Pak Haryanto, mungkin boleh dibantu sembari menunggu untuk kita akses ke Hukum Online Pro. Mungkin yang tadi untuk akses ke hukumonline.com atau mencari peraturan dari rekan-rekan. Saya bisa nih. Ya, oke. Oh, saya bisa, Krisna. Apa mau pakai apa akun saya, Pak Haryanto, mohon izin. Oh, monggo Bapak Amri. Ya bisa maksimal, Krisna ya, apa namanya? Oke. Bisa diizinkan apa? Saya bisa share screen. Monggo Bapak Amri, monggo. Ya, wah, langsung ini dari Chief Officer langsung. Terima kasih sekali. Ya. Monggo Pak Amri. JJ. Ini masih belum di apa? Belum belum.
Mungkin saya diizinkan bisa share, bisa jadi co-host atau ya saya masih belum bisa share, mohon maaf. Oke, baik. Mungkin diizinkan, dikasih izin Pak Haryanto, saya oleh adminnya nih. Baik. Ya. Pak Didit. Oh, ini udah sudah. Udah bisa, Mas Amri, Pak. Sudah, Krisna. Saya coba ya, saya coba lanjutkan. Oke. Pak Amri sudah jadi co-host. Pak Amri sudah jadi co-host. Ya, alhamdulillah sudah bisa, Pak Haryanto, makasih. Terima kasih. Oke, mohon maaf rekan-rekan, tadi sempat gangguan mungkin sinyal saya, jadi karena nggak Pak Amri bisa. Ini merupakan contoh atau tampilan dari Hukum Online Pro yang nantinya akan bisa diakses oleh internal, rekan-rekan pustakawan, dekan, maupun dosen dari FHUNS. Dan di Hukum Online Pro ini merupakan arsip dari Indonesian Legal Bank kita terbitkan setiap hari melalui email yang sudah diterima, sudah berjalan, diterima mungkin dari rekan-rekan pustakawan di sini, atau Prof. Ayu sudah bisa melihat ataupun mendapat dari email dari hukumonline.com yang sampai sejauh ini diterima dengan baik. Ini merupakan arsipnya. Jadi nanti kalau rekan-rekan sedikit kelewatan di email, nanti bisa melihat arsip dari summary, lalu juga analisis Indonesian Law Digest. Ini merupakan analisis lebih mendalam terkait isu-isu hukum atau peraturan yang kita terbitkan setiap minggu di hari Rabu. Lalu juga Monthly Law Review, ini merupakan rekap peraturan yang kita terbitkan setiap 1 bulan full. Dan di sini juga bisa melihat dari rekap dari per Mei, April, atau mungkin di tahun sebelumnya. Nah, ini adalah tampilannya Hukum Online Pro, ini Indonesian Legal Brief. Lalu kita sediakan dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu juga ada kita per kategori dari banking, capital market, employment, sampai yang terakhir transportasi dan logistik. Kurang lebih kita ada 20 sektor yang kita cover. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, ini juga bisa di-download oleh rekan-rekan. Lalu juga ada English translation-nya. Oke. Kita tampilkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pengguna dalam membaca suatu isu atau summary peraturan yang diterbitkan oleh hukum online. Lalu juga kita masuk di Indonesian Law Digest. Ini merupakan analisis dari peraturan atau isu hukum. Nah, ini oke. Kita sediakan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Kalau ini akan jauh lebih mendalam lagi. Kalau tadi ILB itu biasanya 3-5 halaman, ini ILD bisa 10-15 halaman. Lalu ini juga Monthly Law Review. Oke. Kita bisa melihat rekap peraturan dari bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini yang terbaru, Monthly Law Review di bulan Juni 2021. Tentunya kita sudah summary-kan terkait berdasarkan sektor dari general corporate, mungkin pasar modal, atau mungkin taxation, begitu. Nanti tinggal link, jadi bisa diklik nomornya, nanti bisa langsung link ke website atau yang sedang dicari. Dan tentunya nanti ini akan menjadi referensi untuk dapat terus mengikuti atau melakukan update perundang-undangan di 24 jam seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto. Lalu ini juga ada daily updates. Ini merupakan bullet point dari peraturan yang kita terbitkan berbarengan dengan ILB. Jadi per hari nanti 30 user atau rekan-rekan dari FH, dekan, dosen, lalu pustakawan, itu nanti akan mendapat per hari itu update peraturan yang kita terbitkan setiap hari,
lalu Indonesian Legal Brief, Summary, lalu di bawahnya itu akan ada daily updates, dan ada informasi terkait regulation translation by hukum online. Nah, ini sudah kita kategorisasikan juga untuk bisa nanti dari rekan-rekan pustakawan atau mungkin dekan atau dosen dapat mengakses full akses dari hukumonline.com. Lalu yang terakhir, ini nanti yang menjadi benefit oleh dekan atau dosen akan bisa mengakses atau mengaktifkan premium stories. Ini merupakan berita premium yang tidak ada di atau media lain yang akan dapat memahami atau mungkin mengakses dari premium stories. Ini merupakan naskah dari berita yang lebih mendalam lagi. Oke, nah ini salah satu contohnya. Oke, nah ini tentunya ini kita kirimkan per hari. Jadi nanti rekan-rekan juga bisa mengaksesnya juga di Hukum Online Pro atau dapat notifikasi terkait premium stories dari hukumonline.com. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, tentunya ini akan jadi referensi juga untuk update peraturan. Oke, ini merupakan salah satu contoh premium stories. Oke. Lalu juga kita ada jurnal yang nantinya akan jadi benefit oleh dekan atau FH atau internal dari FHWNS. Ini merupakan open access database yang bisa diakses atau mungkin nanti seperti tadi Pak Amri utarakan, jadi nanti kita tunggu untuk karya ilmiah dari dekan atau dosen yang dapat memberikan artikel atau jurnal yang akan kita publish di hukumonline.com. Lebih seperti ini. Lalu juga di sini ada cara penggunaannya. Lalu kalau kita masuk dalam berita yang nantinya menjadi benefit yang oleh FH, nah ini ada di kolom yang tadi sempat di Mas Amri, Pak Amri. Oke. Nah ini kemarin 19 Juli. Nah ini dari Universitas Prasetya Mulia memberikan artikel. Nantinya akan kita tunggu artikel-artikel dari FHWNS, Prof. Ayu, atau mungkin rekan-rekan dekan atau dosen, karena kita sudah bekerja sama. Oke. Nah ini pilihannya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pemaparannya. Jadi nanti untuk akses oleh mahasiswa nanti bisa mengakses 150.000 katalog peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan dua metode. Yang pertama kita explore untuk di data peraturan atau putusan, lalu juga bisa mencari subjek atau peraturan yang dicari oleh rekan-rekan mahasiswa. Seperti tadi yang saya sempat contohkan, misal ketenagakerjaan, atau mungkin dapat melihat, nah ini kurang lebih nanti akan seperti ini. Mungkin ini ada analisis, lalu juga kita berikan informasi. Nah ini ada yang mau dipilih ILD atau IL Mondial Review. Nah ini kita tampilkan. Lalu juga event apa aja yang terkait ketenagakerjaan. Nah, tentunya akan jauh membantu, akan mempermudah dari seluruh sivitas akademika dalam mengakses atau mencari suatu peraturan perundang-undangan. Lalu untuk dekan atau dosen atau pustakawan dari FHUNS nanti bisa mengakses, selain untuk mengakses database perundang-undangan yang tadi saya sampaikan, nanti bisa mengakses Hukum Online Pro
Ini merupakan arsip dari pengiriman ILB, ILD, MLR yang sudah diterima dari rekan-rekan FHUNS. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sudah ada pertanyaan, boleh dibantu Pak Haryanto, atau mungkin rekan-rekan boleh, atau saya kecepatan juga, mohon kalau mau diulang juga boleh. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, kita kebetulan pesertanya kan cukup beragam. Yang paling jauh dari Jayapura ada juga ya. Selamat datang Ibu Husnul Khatimah, itu luar biasa. Jadi langsung saja kita langsung masuk sambil biar mungkin lebih spesifik pertanyaan, pertanyaan kemudian jawaban langsung. Baik. Tadi mungkin baru 8 menit itu karena mungkin ya presenternya kan sangat menarik sekali itu. Jadi dari melihat Pak Krishna langsung 8 menit itu sudah ada pertanyaan dari mahasiswa itu. Jadi dari Lestari UNS. Ya. Saya telah melihat website hukumonline.com. Di situ hukum online mengindeks 103 internasional yang open access. Ya, jadi sehingga membantu kita dalam menuliskan karya ilmiah karena kita ada proporsi jurnal nasional dan internasional yang harus dipenuhi. Nah, itu mungkin yang diinginkan itu one stop shopping. Jadi ada suatu bentuk di situ, ada material, kemudian juga selain dari perundangan, kemudian juga ditampilkan jurnal-jurnal open access. Nah, apakah ke depan nanti dimungkinkan kalau seperti itu? Kalau saya melihat ini, ya kebutuhan mahasiswa biasanya itu. Jadi selain regulasi, analisisnya juga jurnal-jurnal open access itu. Nantinya ketika syukur-syukur bisa berdampingan mungkin gitu. Oke, monggo Pak Krishna. Gitu. Halo. Halo. Iya. Halo Pak Haryanto. Ya, oke. Tentunya ke depannya kita tidak menutup kemungkinan ya Pak Haryanto, seperti yang tadi saya disampaikan oleh Pak Haryanto, kita akan terus berkembang, mungkin boleh jadi tambahan ya Pak Amri ya untuk permintaan dari FHUNS. Jadi selain jurnal nasional juga nanti kita akan mengajak ke internasional. Begitu ya Pak Haryanto ya? Iya, betul itu. Saya juga tahu ada proporsi memang dalam penulisan karya ilmiah itu pasti selain material, regulasi, analisis, itu pasti jurnal nasional, juga internasional ya. Mungkin yang diinginkan itu. Jadi mungkin ini semacam masukan nantinya biar lebih mungkin kompleks nantinya bisa siap memfasilitasi untuk kedepannya. Mungkin itu. Oke, Pak. Baik Pak Krishna, saya kira mungkin kalau lebih spesifik kalau misalkan itu tadi kalau di UNS akses itu dengan sistem SSO itu sudah diinjekkan ke hukum online. Betul. Ya, nah ini ada pertanyaan, kalau misalkan login dengan SSO itu masuknya yang mana? Apakah yang hukum online biasa, apakah yang premium atau yang pro itu tadi? Nah, itu pertanyaan itu. Oke, karena terima kasih Pak Haryanto untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti kita sudah menginjek data, tentunya kita sudah nanti kalau untuk datanya untuk mahasiswa atau mungkin mahasiswa aktif gitu, nanti loginnya bisa di hukumonline.com. Nah, ini nanti begitu login pun nanti tidak akan diminta oleh username dan password. Jadi nanti bisa langsung pas kelihatan, jadi pas klik login itu akan informasinya FHUNS. Seperti itu. Itu kalau di lingkungan UNS. Nah, kalau misalkan dari rumah misalkan yang harus login. Gitu. Betul. Jadi untuk karena situasi pandemi, Pak Haryanto, jadi ini tentunya kemarin juga kita diskusi dengan tim IT dari FHUNS
solusinya itu saat ini kita bisa support dengan menginjek data. Kemarin sudah diserahkan beberapa data dari mahasiswa aktif, Ya, dari FHUNS, nanti sudah didaftarkan sebagai member atau database, pengguna database, tentunya nanti bisa diakses di manapun. Jadi bisa di rumah atau mungkin dimanapun selagi menggunakan itu sudah memakai email atau sudah mahasiswa aktif dari FHUNS tersendiri. Begitu. Nah, nanti kalau untuk oke. dekan atau dosen itu bisa mengakses hukumonline.com dan Hukum Online Pro. Perbedaannya, kalaupun dekan nanti akan dekan atau pustakawan yang kemarin sudah diberikan kepada kami untuk data pengguna dari hukumonline.pro itu akan menggunakan username dan password gitu. Kalau di hukumonline.com perbedaannya antara mahasiswa dan dekan itu tidak ada, jadi sama-sama bisa mengakses seluruh peraturan atau putusan dari hukumonline.com. Nah, yang perbedaannya nanti dekan dan dosen akan bisa pas klik dari Hukum Online Pro itu bisa mengakses dari arsip Indonesian Legal Brief, Indonesian Law Digest, dan Monthly Law Review. Nah, itu perbedaannya. Nanti akan lebih karena aksesnya khusus, premium, kita buka untuk dekan atau dosen dari FHUNS begitu. Syukur-syukur nanti ke depannya mahasiswa akan dibukakan Hukum Online Pro juga ya Pak Arya. Jadi bisa lebih Ya, lebih lagi begitu. Oke, iya, oke. begitu kurang lebih. Baik, baik, baik. Ini juga menjawab, ya kebetulan mahasiswa hukum itu kritis-kritis juga ini. Loh, ini ada informasi tadi diskusi Betul. sempat diskusi juga. Informasi dibedakan untuk mahasiswa dan dosen. Nah, ini dari mananya ini? Nah, ternyata Oke. bahwa untuk yang khusus informasi tadi ada akses ke Indonesian Legal Brief, Indonesian Law Digest sama Law Review. Nah, itu. Jadi perbedaannya nanti bisa menjawab itu. Jadi kalau misalkan akses berarti nanti perlu perbanyakan yang akses khusus itu tadi. Tapi kalau misalkan berarti akses yang SSO itu secara umum sudah nanti bisa mengakses keseluruhan ya Pak ya. Sudah Ya. bisa. Kemarin Ya. kurang lebih ada 5.000-an untuk mahasiswa yang 5 sudah ribuan mahasiswa. bisa menggunakan dari hukumonline.com ini, jadi bisa diakses karena ini khusus untuk FH, jadi dari Tendik, tenaga didik pun juga atau mungkin dosen itu sudah bisa mengakses dari hukumonline.com gitu. Sembari mungkin yang hadir boleh dicoba-coba, kalaupun nanti ke depannya tentunya ini kan nanti akan mengalami perubahan begitu Pak. Selagi kita kurikulum yang berbeda, perbedaan di sini adalah kurikulum. Jadi misal nanti kurikulum baru mungkin di tahun ini ya di September atau mungkin Oktober itu. Jadi nanti tim dari FHUNS bisa kembali mengupdate datanya dari mahasiswa yang aktif atau yang baru yang khususnya FH itu akan bisa didaftarkan ke database, lalu juga bisa mengakses hukumonline.com. Tentunya kami menunggu apakah jika ada data tambahan atau mungkin yang belum bisa akses, mungkin boleh koordinasi. Nanti akan kita bantu untuk melakukan pendaftaran ke website hukumonline.com. Gitu. Semoga menjawab. Oke, baik tadi kepada Ibu Lestari sudah ya, jadi mungkin bisa keberlanjutan pengembangan hukumonline untuk menyajikan jurnal internasional yang open access. Jadi nanti lebih komplit nanti. Terus kemudian terkait dengan SSO berarti sudah ada 5.000 diinjek dan ini bisa siap digunakan. Ya, karena kita akan dorong pemanfaatan seoptimal mungkin. Nah, untuk itu. Nah, untuk itu yang akses untuk di lingkungan UNS. Nah, kebetulan kita pesertanya banyak sekali dari jauh-jauh juga banyak sekali. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian peserta yang dari luar UNS ingin mengakses, silahkan kontak langsung, saya promosikan ini langsung dengan Chief Officer Pak Amri Hakim atau Business Partnership dari Pak Krisna Bella langsung.
Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pertanyaan lain. Monggo Pak Amri. Terima kasih. Mungkin tadi ya seperti menambahkan yang disampaikan oleh Mas Krisna berkaitan dengan akses pusat data. Jadi betul sekali ya yang mengakses lewat SSO adik-adik mahasiswa sebetulnya juga bisa ya. Cuma memang ada pengecualian ya. Tadi kan Mas Rizka pada saat presentasi ya tutorial menjelaskan mengenai satu produk yaitu Krisna konsolidasi ya, naskah konsolidasi. Naskah konsolidasi yang mana jika ada satu undang-undang atau peraturan yang telah diubah sekian kali baik oleh peraturan yang lebih baru ataupun oleh putusan pengadilan ya, itu bisa dilihat dalam satu naskah tanpa perlu membuka dokumen-dokumen yang atau peraturan-peraturan yang diubah sebelumnya. Gitu. Jadi ini memudahkan. Nah, untuk feature daripada konsolidasi ini memang Pak Haryanto terbatas untuk yang 30 account yang profesional itu ya Pak Haryanto ya. Profesional, yang pro. Yang pro ya. Ini yang pro. Kemudian juga untuk bahasa Inggris kalau nggak salah ya, translasi bahasa Inggris Mas Krista ya, itu juga termasuk yang pro juga ya, 30 account itu. Jadi seperti itu Pak Haryanto. Tapi secara umum selain yang di dalam pusat data ini, selain yang 2 ini, selebihnya itu bisa diakses secara unlimited ya. Bisa diakses. Iya, bisa diakses unlimited. Jadi tadi status keberlakuan, sejarah, ya, terus kemudian daftar isi, ya, download segala macam itu semuanya hal-hal yang esensial ya, juga kata esensial sekarang jadi naik daun lagi ya Mas Haryanto ya. Esensial dan kritikal ini semuanya bisa bisa diakses oleh semua sivitas akademika. Dan juga mungkin tadi terkait dengan itu ya, pertanyaan juga berkaitan dengan hukum online pro ya, apakah hanya bisa diakses terbatas. Jadi memang secara umum Pak Haryanto dan Bapak Ibu semua, memang akses terhadap hukum online pro ini dari pengalaman kami ini memang banyak diakses oleh praktisi akademisi sebenarnya ya. Untuk mahasiswa relatif sebenarnya jarang, karena konten yang kami buat pun memang kita buat untuk yang memang lebih advance gitu Pak Haryanto ya. Tapi tadi mungkin catatannya Mas Krista ya, nanti kan bisa dievaluasi juga gitu kan ya penggunaannya. Kalau memang nanti penggunaannya dirasakan kebutuhannya juga ada dan banyak ya untuk yang hukum online pro, kita kan bisa selalu bisa diskusi lagi. Itu kedua Haryanto. Terus ketiga adalah apa yang rekan-rekan FHWNS akan nikmati gitu ya, semua layanan hukum online ini, inilah yang selama ini dinikmati oleh law firm besar di Jakarta ya. Baru-baru ini kita hukum online bikin satu survei, kita mensurvei law firm terbesar di Indonesia ya. Kita punya ada 100, kita meranking 100 dari yang nomor 1 itu lawyernya ada 140 lebih ya, satu law firm itu ada 140 lawyer. Nah, ini mereka ini sehari-hari bekerja dengan ini Pak Haryanto dan Bapak dan Ibu semua gitu. Artinya apa yang nanti Bapak dan Ibu semua nikmati, alami ya, experience dari pusat data inilah yang sehari-hari lawyer Indonesia, se-Indonesia khususnya yang di kota-kota besar juga gitu kan ya, inilah yang mereka pakai sehari-hari. Jadi saya ingin juga mengulangi apa yang tadi disampaikan Pak Burhanuddin, Bu Dekan gitu kan. Jadi betul-betul kalau bisa dimanfaatkan benar-benar gitu kan ya, dimanfaatkan benar-benar fasilitas ini sehingga tadi harapan dari Pak Burhanuddin, harapan dari Bu Dekan, Prof Ayu juga harapan Pak Haryanto juga dapat betul-betul terlaksana. Artinya tingkat penulisan ilmiah ya, riset adik-adik nih mahasiswa khususnya juga bisa lebih lebih keren lah gitu kan ya, bisa lebih keren lagi, lebih bagus lagi dengan dukungan yang sudah diadakan oleh pihak universitas dan FH.
Demikian Pak Haryanto, mohon maaf kalau terlalu panjang. Nah, terima kasih Pak Amri Hakim. Wah, ini langsung ditambahkan, kan senang sekali ini, malah semakin jelas gitu. Jadi dari Pak Krishna sudah jelas, itu semakin jelas lagi. Baik, mungkin lebih bisa dipaparkan lebih kalau misalkan spesifik untuk Bapak Ibu dosen yang biasa dalam penulisan menulis terkait dengan analisis hukum dan lainnya. Kalau misalkan bisa dipublikasikan. Nah, apakah hukum online.com ini juga memfasilitasi itu? Jadi ada suatu analisis yang bisa ditampilkan di situ, gitu. Oke, monggo. Dan mungkin ini nanti ini bisa masukan untuk Bapak Ibu dosen ahli-ahli di bidang hukum itu bisa membuat analisis dan dipublikasikan di hukum online. Nah, mekanismenya bagaimana itu? Nah. Baik. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kalau untuk Ibu Dekan atau dosen, itu nanti saat ini kalau untuk dapat memberikan analisis ke hukum online atau pandangan atau legal opinion yang kita sebut terkait yang tadi ILB atau ILD, begitu ya Pak Arianto, saat ini kita belum bisa. Namun Bapak Ibu Dekan atau dosen itu akan bisa mempublikasikan artikel seperti yang ini, dari Pak Dr. Rio Christian, ini dari UPM Universitas Prasetya Mulia yang 19 Juli kemarin juga memberikan karya atau artikel yang sudah kita publikasikan ke website dari hukumonline.com. Nah, ini bisa kita lihat kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa next. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu juga kurang lebih saat ini sih kita untuk support seperti itu Pak Arianto. Jadi untuk dekan atau dosen itu akan bisa menuliskan artikel atau mungkin pandangan hukumnya melalui kolom dari berita hukumonline.com. Mungkin itu bisa jadi masukan juga untuk online, kalaupun nanti Bu Dekan atau dosen dapat memberikan pandangan untuk kita berikan masukan di ILB atau Hukum Online Pro tadi, analisis yang kita sebutkan. Nanti semoga bisa, ini saya catat, nanti sudah didengar langsung sama Pak Amri, mungkin nanti kita langsung diskusikan gitu, semoga akan menjadi referensi untuk terus berkembangnya hukum online. Kurang lebih seperti itu Pak Arianto. Mungkin Pak Amri mau menambahkan? Ya, mohon izin menambahkan Pak Arianto. Baik, monggo Pak Amri Hakim. Ya, jadi mungkin Krista bisa kembali ke arsip kolom ya, artikel kolom tadi ya. Nah, ini Pak Haryanto bisa kita lihat ada untuk penulis kolom ini bisa kita lihat fotonya itu ada yang pakai logo, seperti frame yang dari Prasmul ini ya, Universitas Prasmul. Ya. Ada yang tidak pakai. Ya, tidak pakai. Ya. Nah, nanti yang Eva UNS yang akan mengirimkan artikel opini ke hukum online akan yang seperti Pak Dr. Rio Kristiawan dari Prasmul ini. Jadi akan ada foto dan juga logo hukum online dan logo FHWNS-nya. Juga nama dan jabatan dari penulis yang bersangkutan di FHWNS. Jadi inilah khususan keistimewaan kalau FHWNS yang berkirim artikelnya. Kemudian nanti terkait dengan tata cara lebih prosedur penulisan yang lebih detail, nanti Krista akan share ke Pak Haryanto atau ke staf yang lain ya. Kita punya Pak Haryanto ada semacam infografisnya yang memudahkan. Oh begini loh caranya, dan sangat mudah sekali Pak Haryanto. Jadi pada intinya artikelnya belum pernah atau tulisannya belum pernah dimuat di publikasi manapun. Kemudian juga panjangnya tidak kurang dari 900 kata dan melampirkan foto dari penulis yang terbaru ya, atau yang terganteng lah gitu kan. Yang terkeren gitu. Karena ini akan dilihat oleh ribuan orang gitu, akan dibaca oleh ribuan bahkan ratusan ribu, dan semakin lama ya semakin bagus tulisannya ya, siap-siap viral aja gitu fotonya dan tulisannya. Oh. Ya.
Oke. Baik, terima kasih Pak Amri Hakim. Jadi bisa mendapatkan space media. Jadi untuk publikasi karya-karyanya juga secara tidak langsung publikasi keahlian yang secara nasional dan nantinya bisa diakses oleh secara luas gitu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Pak Didit dari PT Pustakaan ini. Caranya mendaftarkan akun SSO WNS ke hukum online itu bagaimana? Apakah secara langsung bisa, apakah kolektif? Itu tadi. Karena mungkin tadi 5.000 sekitar 5.000. Nah, apa tidak tertutup karena jumlahnya kan banyak sekali. Dan kemudian nantinya juga akan ada mahasiswa yang, saya tidak bisa mengakses. Nah, nanti kalau misalkan case-case seperti itu, nanti apakah TI-nya atau apa? Nah, monggo nantinya. Baik, terima kasih. Jadi nanti untuk melakukan pendaftaran agar bisa mengakses dari website hukumonline.com, nanti mohon diinformasikan. Kalau kemarin saya komunikasi dengan tim TI FHUNS gitu, dan mereka nanti akan mengumpulkan mungkin dari rekan-rekan, data dari rekan-rekan itu nama dan alamat email yang nantinya akan diberikan kepada kami untuk dapat kita daftarkan sebagai pengguna atau bisa mengakses dari database hukumonline.com. Nah, nanti kalaupun mau ditampung biar banyak dulu atau mau langsung diupdate itu kapanpun bisa. Nanti akan kita bantu untuk upgrade-nya atau mungkin pendaftarannya. Jadi memang kalau untuk prosedurnya kurang lebih seperti itu. Lalu juga nanti mohon diinformasikan kalau nanti ada perubahan akun atau mungkin dosen, dekan yang kurang lebih 30 user kemarin yang sudah kami terima. Kalaupun nanti ada yang di permintaan dinonaktifkan dulu atau mungkin di kita take out gitu, nanti digantikan dengan email atau akun username lain. Nanti juga mohon diinformasikan nanti per hari yang disampaikan pun kita langsung kita update, kurang lebih seperti itu. Jadi semudah itu. Nanti mohon kalau saya kemarin mungkin boleh dikomunikasikan ke tim TI atau tim perpustakawan dari tim FHUNS, nanti mohon dikirimkan, nanti saya akan kirimkan tabelnya nanti dari rekan-rekan yang mungkin belum bisa mengakses atau database ini bisa langsung kita daftarkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Haryanto. Baik, ya, saya kira jelas sekali. Nanti berarti kita bisa secara kelembagaan surat resmi terkait list nanti akun-akun baru yang kita daftarkan mahasiswa-mahasiswa di UNS ini. Berarti sudah mekanisme sudah jelas sekali. Nanti kita bisa kontak Pak Krishna atau melalui support di hukum online ya, berarti nggih. Siap. 24 jam, Pak. Oke. 12 jamnya tidur. Ini. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, mohon untuk presensi, untuk linknya ada di chat, nanti bisa presensi di link tersebut. Nah, kami harapkan. Baik, saya kira. Kemudian ada lagi mungkin dari peserta yang raise hand atau langsung chat atau langsung nantinya akan, monggo kami persilahkan dari peserta. Monggo. Oke. Baik, sepertinya belum ada respon. Ya, masih mungkin kalau misalkan case-case itu baru ditemui ketika di lapangan, ketika memanfaatkan baru ditemui case-case. Nah, nanti untuk itu nanti mungkin kami harus ngerepoti kotak Pak Krishna ini. Ini ada trouble, kita harus mencari seperti ini bagaimana, terus kemudian siap. download bagaimana. Nah, nanti mungkin dalam perjalanannya untuk kelancaran mungkin seperti itu. Kita akan kumpulkan case-case itu biar nanti lebih optimal dalam pemanfaatnya. Siap. Oke. Sedikit nanti kalaupun nanti diperlukan untuk data atau kalau kemarin itu dari tim pustakawan juga request untuk dapat dikirimkan report penggunaannya
Kalau bisa per bulan atau per 3 bulan, nanti pun kita akan kirimkan ke tim. Kurang lebih seperti itu, Pak Arianto. Jadi supaya bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekan dari FHWNS terutama. Gitu. Ya, betul. Nah, kebetulan untuk saat ini untuk webinar ini direkam dan nanti akan dipublikasikan melalui media YouTube. Jadinya akan lebih mungkin secara optimal ketika nantinya juga informasi ini diperlukan untuk tidak tertutup kemudian untuk di luar Fakultas Hukum di lingkungan UNS. Jadi kalau misalkan karena banyak sekali, karena hukum berkaitan dengan ekonomi, fakultas kedokteran, dan fakultas yang lain juga berkaitan juga. Sekarang sudah ada memerlukan untuk material, peraturan perundangan, analisis hukum, dan lainnya. Nah, nantinya kita akan lebih publikasikan lagi ke fakultas-fakultas yang lain, nanti agar lebih optimal dalam pemanfaatan database hukumonline.com ini. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin ini Mas Krishna menunggu ini, jadi case-case yang ditemui. Saya kemarin juga sudah menginformasikan ini. Jadi bisa menambahkan Pak Haryanto? Oke, monggo Pak Amri. Jadi salah satu juga yang jadi benefit ya, karena memang dengan kerjasama ini juga ada kerjasama Hukum Online Pro sehingga juga ada bisa mengakses untuk Hukum Online Premium Stories ini juga mohon juga bisa langsung aktifkan ya oleh 30 account yang tadi Pak Haryanto ya, karena memang sebetulnya Hukum Online Premium Stories ini adalah layanan terpisah sebetulnya, layanan tersendiri yang sebetulnya ada biaya langganan sendiri, tapi untuk 30 account ini itu gratis, jadi tinggal diaktifasi saja, tinggal klik aktif langsung bisa baca. Itu pertama. Baik. Kedua ini Pak Haryanto, yaitu dengan kerjasama ini nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan Krishna ya. Krishna nanti bisa dengan Alvin ya, yaitu ada kabar kampus. Jadi punya kesempatan untuk FHWNS untuk berkirim tulisan ya mengenai kegiatan kegiatan kampus yang betul jadi di FHWNS gitu ya. Ini berbeda dengan yang kolom tadi. Kalau yang artikel kolom atau opini tadi kan yang akan muncul adalah individu si penulisnya. Kalau yang kabar kampus ini lebih kepada secara lebih luas lagi gitu kan ya, lebih luas lagi, misalkan ada mungkin akan banyak webinar ya yang atau workshop yang akan dilakukan oleh FHWNS ke depan. Nah, itu bisa ditulis dan dikirimkan, PIC dari FHWNS bisa mengirimkan artikel tersebut ke Hukum Online untuk kami muat, Pak Haryanto. Nah, ini juga mudah-mudahan juga sesuatu yang bisa bermanfaat juga buat rekan-rekan di FHWNS. Wah, luar biasa. Ditambah ini kita diberi media, jadi media publikasi juga. Jadi kalau mengadakan diklat pelatihan, kemudian juga webinar dan lainnya bisa nanti diinformasikan, jadi secara nasional nanti langsung otomatis bisa diakses oleh banyak sekali orang. Oke. Nanti juga untuk prosedurnya, tata cara penulisan ini juga akan Krishna share bersamaan dengan yang prosedur penulisan kolom tadi ya Krishna ya. Nanti koordinasi saya sama Mas Alvin. Siap. Amri. Oke. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian peserta? Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, sepertinya ini kita harus explore lebih lanjut ini. Mungkin Bu Emi ada masukan Bu Emi? Oke, ya monggo Bu Emi. Oke. Ya, jadi menanggapi yang tadi ada pertanyaan tentang bagaimana daftar di akun hukum online. Beberapa minggu yang lalu kita sudah dapat email dari hukum online, sudah di subscribe, tapi masih tetap belum bisa masuk. Itu apa yang salah ya? Dapat emailnya ILB tadi, Bu Emi, atau Pribun? Oh, sebentar, ini sambil buka soalnya. Oke. Sudah didaftar gitu, terus harus di... Oh,
mungkin bisa langsung login aja. Kalaupun datanya kemarin sudah dikirimkan, nanti boleh langsung login. Jadi biar langsung bisa. Memang kalau pas kita klik daftar, itu nanti akan kita nge-link ke seperti subscriber baru. Jadi kita diminta untuk berlangganan kembali. Seperti itu, Bemi. Oh, jadi ini kan sudah aktifkan akun. Terus ada yang menyalin tautan. Itu tinggal diklik aja. Boleh ditunjukkan, Bu Emi? Okay. Ya, yang ini di website hukumonline.com gitu. Iya, iya. Oke. Terus berarti ini tinggal ini toh belum enggak apa namanya? Kebaca. Agak kebaca, Bu Emi. Iya. Jadi ini ada info masuk ke akun Anda. Berarti kan ini pakai SSO ya, seperti tadi ya. Betul. Oops. Kalau sudah tinggal berarti ini sudah saya masukkan. Terus berarti udah fix ya? Sudah. Nanti sudah bisa langsung kelihatan informasi yang sedang dicari Bu Emi atau mungkin rekan-rekan. Jadi memang perbedaannya kalaupun belum login, nanti informasi seperti sejarah, lalu PP, PT, lalu konsolidasi, terus terjemahan peraturan itu nanti tidak akan terlihat. Jadi memang kayak baru kayak kita di Google aja, tapi nggak tahu statusnya gitu. Oh, oke. Ini tak cobain masuk. Nanti Siap. coba tak lihat dulu deh. Oke, sampun Bemi. Sampun Mas. Oke, baik. Nanti langsung mungkin nanti akan quick respon dari Mas Krisna kalau misalkan Siap. Bu Emi ada trouble lain terkait dengan pendaftaran akun. Karena memang banyak sekali mahasiswa itu biasanya kan ada yang kita temui pasti ada yang belum terdaftar. Terus kemudian apa? Nah, itu biasanya ingin segera agar bisa mendaftarkan, makanya ingin segera agar ini didaftarkan. Nah, Bu Emi sebagai subkoor di UPT Perpustakaan kadang-kadang kan ya ingin memberikan layanan prima, jadi secepat mungkin bisa. Nah, kebetulan hal inilah perlu kontak person. Nah, kebetulan sudah mengetahui dan mengenal Pak Krisna, jadi nanti langsung bisa lebih responsif nanti untuk layanan mahasiswa di UPT Perpustakaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi dari peserta? Bisa chat, bisa WA, bisa langsung juga. Nah, kebetulan Pak Amri Hakim, Chief Officer Standby juga mendampingi Pak Business Partnership Lead, Kepala Business Partnership, Pak Krisna. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena yaitu tadi kita belum mengetahui ketika trial error menggunakan, mungkin dalam perjalanannya nanti diharapkan memberikan masukan-masukan terkait dengan .com yang merupakan hasil kerjasama dari UNS dan hukum online sehingga lebih optimal dalam pemanfaatnya untuk pengembangan diri. Mungkin saya dari Pak Haryanto. Monggo. Mas. Bu Tari. Oke, monggo. Terima kasih. Saya menanyakan terkait dengan ini hukum online ini nanti. Kalau pengalaman saya kemarin dari hukum online itu saya mendapatkan notifikasi email untuk mendaftar akun di hukum online. Nah, bagaimana nanti dengan mahasiswa UNS? Apakah akan sama seperti itu atau perlu kita sosialisasikan terlebih dahulu? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tari. Ya. Untuk menjawab pertanyaannya, kalau untuk dari tim TI kemarin yang sudah menginjak datanya, tentunya nanti akan mendapat email atau email konfirmasi, notifikasi dari ketika nanti sudah didaftarkan, atau mungkin beberapa juga karena by system ya Bu Tari, kalaupun nanti tidak mendapat email notifikasi mohon dicoba langsung. Kalaupun nanti akunnya dari mahasiswa juga belum bisa digunakan, monggo diinformasikan. Namun kalau kami menyarankan mohon diinformasikan juga terutama FH begitu agar lebih maksimal dalam penggunaan dan digunakan atau
mengetahui benefit secara maksimal yang dengan harapan ini akan membantu untuk mahasiswa atau mahasiswi dalam melakukan riset atau mungkin pengerjaan skripsi atau makalah jurnal begitu kurang lebih. Jadi monggo nanti kalaupun tidak ada notifikasi, kalau boleh tahu Bu Tari kemarin masuk dalam sektor yang 30 akun ya Bu Tari ya. Notifikasi email itu pengiriman ILB atau update peraturan begitu ya Bu Tari ya. Saya kurang mencermati, mohon maaf. Tapi Okay. awalnya saya itu mendapatkan email. Dulu waktu mungkin sosialisasi yang pertama, atau apa saya kan klik-klik atau apa gitu, kemudian dapat notifikasi email. Nah setelah itu Kuliah yang kaitannya kemarin untuk sosialisasi ini, itu menawarkan untuk mendaftarkan email agar bisa disubmit di hukum online. Tapi kan saya sudah mendaftar duluan. Gitu. Terus saya tanyakan apakah sama dengan yang didaftarkan ini atau dengan notifikasi yang diberikan oleh hukum online. Gitu. Oke. Jadi nanti memang selain konfirmasi itu Bu Utari, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa juga pertama memang harus login untuk dapat mengaksesnya. Jadi kata aktifkan itu bisa dilakukan dengan cara login itu tadi Bu Tari. Jadi nanti mahasiswa bisa langsung login. Nanti kalau nanti sudah akan terlihat itu kalau tadi tertulis Krishna, tadi ada greetings. Jadi nanti per akun itu akan terlihat siapa yang mengakses. Jadi kalau mahasiswa nanti tidak terlihat, cuman terlihat FHUNS. Kalau yang termasuk 30 user itu kemarin akan informasinya berdasarkan nama dari pengguna atau nama masing-masing dari pengguna. Begitu. Boleh minta didemokan sekalian? Bisa minta boleh. didemokan ulang? Oke, sebentar. Nah, ini kita sudah masuk ke website hukumonline.com. Nah, di sini Bu Tari dan rekan. Jadi saya coba logout terlebih dahulu. Nah, jadi nanti masuknya tinggal sini. Kalau tadi Bu Emi mau kliknya daftar, itu nanti akan nge-link ke sebagai pengguna baru sign up. Nah, kalaupun nanti rekan-rekan mahasiswa atau dekan, dosen, itu nanti bisa langsung masuk. Nah, begitu nanti klik masuk untuk mahasiswa, tadi akan tidak diminta untuk menuliskan username dan password. Karena nanti akan langsung tertulis di sini FHUNS gitu. Nah, kalau yang termasuk 30 nanti akan seperti ini. Jadi diminta memasukkan username dan password. Lalu pas kita klik, nah di sini kan tertampil Krishna. Nah, nanti kalaupun 30 user, nanti akan tampil masing-masing nama dari pengguna. Kalaupun mahasiswa, nanti namanya di sini akan tertulis FHUNS. Begitu. Jadi pas sudah ada informasi seperti ini, artinya kita sudah bisa mengeksplor dari database peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jadi memang pertamanya harus login, begitu kurang lebih. Semoga membantu menjawab dari pertanyaan Bu Tari. Mohon Bu. Oke, terima kasih. Siap. Pak Ar, masih ke-mute Pak Ar? Maaf. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari. Baik. Ke depan mungkin akan, karena awal-awal mungkin akan disibukkan dengan register-register dari user-user. Jadi mungkin perlu ada suatu kanal ya, khusus yang untuk itu tadi quick response dalam artian untuk pendaftaran dan lainnya, sehingga mengefisiensikan waktu. Kemudian juga teknis yang mungkin lebih nantinya bisa diinformasikan lebih jelas lagi nanti kemudian ketika ditemui case-case saya sudah daftar kemudian belum bisa mengakses dan lainnya, nanti dari Pak Krishna mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut karena nanti muaranya nanti juga di UPT Perpustakaan. Nah, ketika mahasiswa tidak bisa mengakses dan lainnya juga pasti akan mengajukan ke perpustakaan. Nah, untuk itu kita perlu jalur untuk memfasilitasi sehingga pendaftaran dan lainnya itu istilahnya dimudahkan dan kemudian nantinya bisa mengakses agar
secara optimal gitu. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi? Menambahkan Pak Haryanto. Baik, silakan Pak. Jadi menjawab tadi juga dari Bu Tari ya. Kalau memang diperlukan Pak Haryanto ya, untuk pemberitahuan ya kepada para mahasiswa untuk bisa dengan mudah mengaktifkan ya atau cara untuk mengakses hukum online. Nanti Mas Krisna ini bisa bantu bikin satu prosedur atau petunjuk itu tutorial dalam bentuk ini Krisna infografis atau untuk dibikin kayak flyer. Dibikin flyernya. Nah, ini kan nanti bisa ditayangkan baik itu di sosial medianya Hukum Online Pak Haryanto ya, bisa lakukan itu. Dan juga nanti bisa diposting juga mungkin di sosial medianya FHWNS. Juga nanti flyer juga bisa oleh pustakawan atau pustakaan bisa di forward lewat misalnya WhatsApp group gitu kan ya, karena dimudahkan kalau orang melihat dalam bentuk flyer mudah sekali. Jadi misalkan ada yang bertanya, oh silakan Mas ini Mbak ini caranya seperti ini. Nah itu mudah-mudahan nanti kita bisa bantu sediakan flyernya mengenai tata cara mengakses hukum online lewat SSO gitu. Itu jika diperlukan Pak Haryanto. Baik, terima kasih informasinya Pak Amri. Ya kebetulan kita ada website dan di situ apa yang kita langgan di Universitas Brawijaya kita tampilkan di situ. Nah termasuk hukum online itu juga nantinya akan kita tempatkan di situ. Nah, jadi kemudian juga itu tadi flyernya kalau sudah tersedia kita lampirkan di situ. Jadi nantinya mempermudah akses mahasiswa atau teknis mereka untuk register dan lainnya sehingga nantinya secara optimal gitu. Jadi untuk meminimalisir mungkin proses-proses yang nantinya bisa menghambat akses biar nantinya secara lebih optimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan? Atau dari MC-nya mungkin langsung? Oh, enggak ada. Sepertinya Mbak Novi kan suka sekali bertanya, jadi ini heran juga ini. Diam sekali. Oke, karena mungkin tidak ada lagi, ya mungkin nanti sambil perjalanan nantinya juga ketika trial error, ketika ditemukan problem, nantinya kita akan diskusi lebih lanjut dengan Pak Krisna atau Pak Amri Hakim. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, tadi kita sudah explore hukumonline.com. Di situ kita lihat bahwa bagaimana informasi peraturan perundangan, terus kemudian dari historisnya ditampilkan, kemudian untuk akses yang pro bisa mengakses Indonesian Legal Brief, Law Digest sama Law Review dengan free, dan itu luar biasa. Nah, ini harus dioptimalkan. Nah, untuk itu nantinya juga akan diinformasikan kepada mahasiswa pada Fakultas Hukum pada khususnya biar lebih eksplor lebih lanjut karena sumber daya semacam ini yang memang harus dipakai dalam artian untuk penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian juga tadi sudah ada masukan lagi mungkin menyediakan jurnal internasional yang open access juga nantinya istilahnya satu pintu. Ternyata tidak hanya koleksi yang primer, tapi juga sekunder dari penelitian jurnal juga nantinya tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan dimungkinkan bisa penelitian-penelitian karena sekarang penelitian open access dalam artian di e-print masing-masing perguruan tinggi sudah dipublikasikan dan nanti kalau misalkan bisa terkumpul itu nantinya akan lebih optimal. Nah, internet bisa dicari apa saja, tapi terlalu luas. Nah, hukum online ini kebetulan yang nantinya yang membuat spesifik, mengumpulkan literasi di bidang hukum. Ya, baik itu riset, penelitian, regulasi, dan lain-lainnya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, Bapak-Ibu sekalian, hukumonline.com merupakan manifestasi dari perpustakaan digital yang menyajikan berbagai sumber informasi spesialis subjek di bidang hukum. Nah, database ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi yang diharapkan dapat melengkapi materi pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan pandemi yang online. Nah, pemanfaatnya harus kita optimalkan. Jadi untuk memenuhi target dalam pengembangan diri maupun pengembangan institusi. Nah, demikian pemaparan dari dan tanya jawab kita lalui dengan Chief Officer Pak Amri dengan Pak Amri Hakim. Kemudian Business Partnership Pak Krisna Bella. Nah, terima kasih narasumber sekalian, Pak Krisna dan Pak Amri. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.
tegakkan protokol kesehatan, semoga pandemi segera berlalu. Nah, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Novi. Semoga kami silakan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin Harahap, terima kasih kepada Bapak Amri Hakim, terima kasih kepada Ibu Igusti Ketut Ayu Rahmi Handayani, terima kasih kepada Bapak Krishna Bella yang telah berkenan untuk berbagi ilmu. Terima kasih kepada moderator yang telah mengawal dan mengantarkan acara workshop kali ini sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri Hakim, Pak Krishna. Terima kasih Pak Har, Pak Krishna, Pak Burhan. Terima kasih Prof Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.